Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka perkuliahan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa kita berdoa juga untuk orang tua kita dan guru sehat kita Om Bagus dan keluarga serta seluruh Dewan Wali beserta keluarga, seluruh kakak-kakak kesultanan, kakak-kakak asisten, dan kita semua. Semoga Allah senantiasa merahmati, memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan. Yang akan disampaikan oleh leader Ahmad Nur Hidayat. Kepadanya kami silakan. Ya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Afan, apakah suara saya terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Om Bagus, Mbak Wi beserta keluarga. Lalu yang terhormat Dewan Wali, Kak Rajes, para kesultanan dan BPH yang berbahagia di tempat masing-masing, dan juga teman-teman kuliah online dari mahasiswa Cafe Leader KLX 2020 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, rekan para leader semuanya di tempat kuliahnya masing-masing. Bicaranya saya pada momen ini itu ditunjuk sama mendadak ya oleh Pak Mario, Juragan Emas nih untuk ngisi sesi motivator, dan insya Allah saya akan mungkin sedikit bercerita tentang pengalaman saya mungkin ya. Dari awal ketika kuliah, sebenarnya saya awal kuliah itu benar-benar jualan itu dari jualan keripik teman-teman semua. Jadi saya tuh background itu, ayah itu seorang polisi, ibu itu seorang guru. Jadi sama sekali tidak ada background berwirausaha atau berbisnis seperti itu ya. Tapi alhamdulillah di semester 1 itu awalnya itu dari jualan keripik. Kan saya kuliah di Purwakarta ya. Kuliah di Purwakarta, saya rumah di Cikampek. Nah, rumah di Cikampek saya pulang pergi sebenarnya, enggak ngekos gitu kan, karena memang nggak terlalu jauh gitu kan. Jadi saya selama kuliah itu ketika di Cikampek saya biasa beli keripik satu bal gitu kan. Satu bal itu satu kayak satu wadah gede gitu kan, mungkin isinya sekitar 50 pieces gitu kan. Saya bawa ke kelas, saya kelilingin lah itu si keripik itu jualan gitu kan. Ya profit pertama itu Rp50 per hari, alhamdulillah gitu. Per produk gitu kan. Ya saya nikmati, alhamdulillah, berproses. Mungkin ada teman yang ngutang lupa bayar segala macam, ya memang begitulah resiko untuk berwirausaha kan, seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah dari jualan keripik saya dapat uang beasiswa, akhirnya saya beliin printer, saya bikin bisnis percetakan di situ, alhamdulillah kerja sama BEM. Terus juga dari bisnis percetakan saya juga buka juga bisnis boneka wisuda sebenarnya. Di Cikampek kan sebenarnya dia produsen sentra boneka gitu kan, pusat boneka di daerah Kerawang. Saya bikin boneka wisuda, alhamdulillah. Dari pemasaran yang ada dulu tuh masih belum ada sosmed, jadi belum ada IG, jadi benar-benar belum ada marketing online sebenarnya, tadi benar-benar offline gitu kan. Alhamdulillah kita bisa kerjasama sama anak UI gitu kan, mahasiswa UI jadi reseller saya gitu kan, jualan boneka wisuda ketika wisudaan seperti itu. Alhamdulillah dari 2010 saya pertama kuliah, berarti saya pertama jualan itu berarti 2011. Sekarang udah 2020, alhamdulillah ada gap sekitar 9 atau 10 tahun gitu kan, alhamdulillah. Teman-teman mungkin tadi saya sudah sedikit share ya beberapa project yang sedang saya tangani, alhamdulillah. Dari awalnya hanya dari jualan keripik Rp50, profitnya 500 perak itu, alhamdulillah sekarang saya bisa juga jualan sapi harga 50 juta ada, insya Allah gitu kan, sapi limosin gitu kan. Alhamdulillah teman-teman semua.
Nah, dari titik awal jualan keripik sampai titik sekarang mungkin katakanlah bisa jualan sapi, terus juga mungkin bantu-bantu juga jualan properti atau mungkin project-project lain yang mungkin langkahnya lumayan besar gitu kan. Ada jarak kan, ada gap gitu kan. Nah, disitulah titik saya belajar dari berbagai macam ilmu, berbagai macam sumber gitu kan, berbagai macam guru, berbagai macam mentor seperti itu. Nah, yang mau saya share kepada teman-teman semua adalah satu hal sih sebenarnya, bahwa ketika kita hidup itu bagaikan mendirikan sebuah bangunan gitu kan. Kita hidup, bikin personal branding, bikin branding citra personal gitu ya. Itu ibaratkan kita bikin bangunan gitu kan. Nah, sebelum kita membangun, kita ngecat dinding segala macam, maka yang paling harus disiapkan lebih awal itu adalah fondasi, teman-teman semua. Nah, fondasi di sini adalah ya fondasi hidup. Kira-kira apa sih tujuan ada hidup gitu kan? Apa sih tujuan kita hidup? Ketika kita bangun tidur, kita buka mata, kita melihat, oh kenapa sih saya masih dikasih umur, masih sama Allah dikasih usia untuk bisa hidup di pagi hari itu gitu kan. Untuk apa sih gunanya? Nah, itu dulu sebenarnya yang paling penting teman-teman semua. Dan sebagai pengingat juga untuk diri saya pribadi, bahwa di dalam Al-Quran kan sudah jelas ya, di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu kan. Yang artinya, tidaklah Allah ciptakan nih jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Jadi Allah tuh benar-benar nyiptain kita ke dunia tuh bukan buat apa-apa, bukan buat kerja, bukan buat bangun tidur, buka sosmed segala macem, rebahan gitu kan, enggak. Tapi benar-benar buat tujuan ibadah gitu teman-teman semua. Maka dari itu, jadikanlah setiap nafas kita, setiap aktivitas kita dari pertama bangun tidur nih, dari buka mata, makan segala macem, niatkan semua untuk ibadah teman-teman semua. Karena apa? Beda antara orang yang berniat menjalani ke aktivitas hidupnya dengan niat ibadah, dengan niat yang ya biasa-biasa, ya saya hidup, ya saya kerja, ya kerja aja gitu kan, woles aja gitu kan, untuk untuk memenuhi jam kerja lah, mau sekedarnya lah gitu kan. Beda orang yang hidup hanya sekedarnya dengan orang yang hidup yang punya tujuan, punya visi, punya landasan seperti itu. Jadi poin pertama yang paling penting yang harus kita miliki dalam membangun sebuah karakter hidup, karakter diri, sebuah bangunan adalah fondasi. Dan fondasi di sini adalah itu. Satu yang paling penting adalah jadikan tujuan hidup kita benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar tujuan ibadah. Karena apa? Kalau kita sudah benar-benar memfisikan diri kita, kegiatan kita untuk ibadah, maka semua yang kita lakukan insya Allah bernilai ibadah juga teman-teman semua. Bahkan ketika gagal pun, kalau kita sudah berniat melakukan amal baik gitu kan, berniat melakukan ibadah, maka Allah sudah catat itu. Kita sudah dapat pahala loh, meskipun mungkin itu belum terlaksana gitu kan, karena mungkin memang ikhtiarnya mungkin baru-baru di step-step awal seperti itu. Nah, itu yang paling pertama yang mau saya share. Jadi tentukan dulu tujuan hidup kalian gitu kan. Benar-benar fondasi kalian kuatkan dulu, biar nanti ketika kalian jadi itu bangunan, kan setelah fondasi jadi ada tiang gitu kan, ada dinding, kita nanti cat segala macam. Nanti suatu saat ketika bangunan kita sudah tinggi, ketika ada angin menerpa itu kalian nggak akan ambruk gitu kan, karena fondasinya sudah kuat gitu kan. Kebayang nggak kan? Kalau misalkan ibarat kata pepatah kan, makin tinggi pohon makin besar anginnya kan gitu kan. Jadi jangan sampai kita nanti suatu saat mungkin sudah sudah besar, kita sudah punya karyawan teamwork yang banyak, kita sudah mungkin diamani sama Allah rupiah yang banyak, kita nggak gampang ambruk karena makin tinggi posisi hidup, maka makin besar juga angin yang menerpa teman-teman semua. Itu yang poin yang pertama. Terus yang poin yang kedua adalah ada sebuah hadis teman-teman semua, saya mau share. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bab 5 183, sama Ibnu Majah nomor hadis 4105. Ibnu Hibban juga meriwayatkan. Jadi gini, hadisnya tuh ngena banget deh. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tuh tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang Allah sudah takdirkan gitu kan, kecuali ketentuan yang telah Allah tetapkan baginya. Tetapi barang siapa yang niat tujuan hidupnya itu adalah untuk akhirat, maka Allah itu akan mengumpulkan urusannya. Jadi Allah akan himpun itu urusan, akan memudahkan semua urusannya, lalu akan menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Nah, ini benar-benar jadi apa ya? Jadi ini tuh hadis ini tuh ya. Ini Om Bagus sudah bergabung, jadi untuk motivasi bukan dipercepat. Oke, siap. Jadi dua hadis itu yang mau saya sampaikan. Jadi teman-teman semua, kalau mau hidup, kalau mau berwirausaha, apapun itu tujuan hidup kalian, maka
jangan jadikan tujuannya cuma sebatas dunia. Receh banget kalau misalnya kita tujuan bisnis cuma buat bisa kaya gitu kan, cuma bisa untuk bisa berbuat apa ya, ya beli mobil apa kesenangan segala macam, itu receh banget, bener. Tapi alihkan itu tujuan kita untuk akhirat gitu loh, bener-bener untuk akhirat ya. Ketika kita sudah punya harta, kita bisa ya infak fisabilillah lah, bikin yayasan, kita bisa berderma ke anak yatim gitu kan, bikin apa, wakaf produktif gitu kan untuk umat, seperti itu. Karena Om Bagus sudah datang, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada apa namanya, MC kita, Mbak Queen. Monggo silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ahmad Nur Hidayat atas motivasinya. Yang dapat saya ambil kesimpulan dari motivasi Bapak yaitu proses tidak mengkhianati hasil ya Pak ya. Amin.